Salam sukacita dan salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 7 Juni 2023. Marilah kita berdoa. Ada sukacita yang kami boleh nikmati ya Tuhan, bahwa kasih-Mu terus menuntun dan menyertai kami, sehingga kami pun boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh firman-Mu, hidup kami terus dituntun pada kebenaran. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat 11. Kebesaran Allah dalam badai. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Tema renungan kita ialah menikmati kehadiran-Nya. Usading kama diorenanna. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, pada suatu hari, seorang kawan bersaksi tentang salah satu titik perbedaan antara hidup di kota dan hidup di desa. Dia mengatakan, di kota kita hidup serasa berada di tengah hutan beton. Sementara di desa kita dikelilingi pohon dan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Di kota kita terkagum-kagum melihat ciptaan atau buatan manusia. Sementara di desa kita begitu dekat dengan sesama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Nampaknya cukup jelas maksud kesaksiannya. Tuhan terasa begitu dekat ketika kita berelasi secara akrab dengan ciptaannya. Saudara-saudara, begitulah pemazmur menuturkan betapa Tuhan sungguh dekat. Jika kita sungguh bersyukur dapat mengalami dan mengakui kehadirannya melalui semua benda atau ciptaan dan kejadian yang digerakkan oleh kuasa dan kekuatannya yang sungguh hebat. Benda-benda, suara, dan kejadian di alam ini oleh sang pemazmur dihayati sebagai wujud kehadiran Allah. Dia mencipta dan mengatur semuanya. Tidak ada kejadian yang di luar kuasanya. Bahkan yang dirasakan dan dibahasakan oleh manusia sebagai bencana, seperti bergetarnya padang gurun atau gempa, semburan api atau letusan gunung, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, menanggapi kehadiran dan semua perbuatan atau tindakan manusia hanya perlu sujud berhiaskan kekudusan. Ya, menguduskan hidup dengan menyembah Dia saja, tidak ada yang lain. Menanggapi seluruh kejadian yang diakui sebagai bagian dari perbuatan Allah, kita hanya perlu terus memohon berkat-Nya. Tak ada yang perlu dikhawatirkan karena Ia sungguh hadir dan begitu dekat. Nikmatilah kehadiran-Nya bukan hanya dengan dekat dengan alam, tetapi yang pertama dan terutama ialah semakin akrab dengan Kristus, penyataannya yang sempurna dan kekal. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan,
Kami boleh menikmati kehadiran-Mu melalui alam ciptaan-Mu, bahkan melalui sesama kami. Kami pun mohon kiranya kami terus menikmati kehadiran-Mu dengan semakin akrab melalui doa kami, melalui pujian kami, melalui kehidupan kami setiap hari. Karena kami percaya melalui Tuhan kami Yesus Kristus, itulah penyataan yang sempurna dan kekal. Kami mohon juga kasih-Mu terus menuntun dan memelihara kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Jaga dan lindungilah kami semua. Berkatilah apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Bahkan anak-anak kami dalam mereka bertumbuh, kiranya terus dituntun, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak kami yang sementara mengikuti semester, kiranya juga terus diberkati, ditopang oleh Tuhan, sehingga semuanya dapat mereka jalani dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kami mohon kasih Tuhan juga terus memberkati dan menopang saudara-saudara kami yang sakit, sahabat renungan harian, di mana saja yang sedang bergumul dengan penyakit, bergumul dalam duka cita, bahkan dalam berbagai persoalan-persoalan hidup. Kami percaya kuasa Tuhan juga sempurna dalam segala keadaan kami. Kiranya mereka dipulihkan dari berbagai situasi atau hal apapun yang dijumpai. Kasih Tuhan kiranya juga terus menopang orang tua kami di dalam mereka menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Kiranya mereka terus berbahagia bersama dengan anak-anak dan cucu. Mereka bersuka cita senantiasa. Yang menikmati pertambahan usia, disempurnakanlah sukacita mereka. Kami percaya kasih Tuhan juga akan terus memberkati gereja Tuhan untuk tetap setia mengerjakan panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani, dan kiranya kehadiran gereja Tuhan di mana saja sungguh-sungguh menyatakan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mohon kasih Tuhan akan juga memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk tetap setia memimpin bangsa ini, sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa yang kami cintai. Ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman kepada Kristus, bersukacitalah senantiasa. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati.